Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, dari Lombok Timur kita ke Lombok Barat, Saudara. Lebatnya hutan Punikan Lingsar, Lombok Barat simpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam Hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak
tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Saudara, sejumlah daerah di Indonesia memang memiliki kesenian tradisional yang unik. Seperti di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Di sini terdapat kesenian musik tradisional tabuh lesung ngandek. Dan alat musik yang digunakan adalah tempat untuk menumbuk padi yang terbuat dari kayu jati. Nah, kalau ini namanya adalah kesenian ngagendek. Jadi ibu-ibu setempat bakal nabuh yang namanya lesung secara bareng-bareng sampai menciptakan satu irama yang harmonis. Kayak gini nih. Ibu, saya boleh cobain? Boleh. Nah, ini caranya gimana nih, Pak? Oh, tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan ini nggak kerusak nih. Oh, bareng-bareng. Nah, ini udah mulai berubah nih. Ini mulai berubah nadanya. Wah, udah cocok nih kayaknya nih. Cuma kostumnya aja yang kurang. Awalnya ngagendek hanyalah sebuah kegiatan menggiling padi secara tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ngagendek berkembang menjadi sebuah kesenian tradisional yang cukup unik. Wah, lama-lama saya mulai bisa nih ngikutin iramanya. Makanya jadi nggak mau perkeruh. Mudah-mudahan sih bisa kayak gini terus nih sampai akhir. Biar keren aja gitu. Makin cepet, makin cepet. Nadanya berubah nih, berubah. Aduh. Tapi ini nada sendiri aja. Ya, saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB kali ini. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.